Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-30 ya daripada kitab Nadham Jurtu Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah masuk di dalam ru'yatullah ya. Ru'yatullah, kita sudah menyelesaikan al-qadha wal qadar. Yakni kita masih kemarin hanya muqaddimah tentang ru'yatullah, yang intinya dalam ru'yatullah itu apa Ustaz Fauzan? Bahwasanya ru'yatullah itu adalah sebuah kondisi di dalam bagaimana kita itu mengetahui tentang Allah lebih daripada apa yang kita ketahui ketika di dunia. Di grup itu ada yang tanya bahwasanya, loh Habib, kalau Allah itu melihat, kita juga melihat, bukankah ada semacam Tashbih. Ada semacam mumatsalah, iya mumatsalah di dalam lafaz. Bukan bukan maknanya, karena Allah itu melihat akan kembali kepada sifat. Allah melihat kembali kepada sifatun qadimatun wa huwa basar. Kemudian kita melihat berbeda, sifat kita itu sifat yang hadis, sifatnya Allah sifat yang qadim. Terus kenapa kok namanya sama? Kalau memang berbeda, kenapa namanya sama? Karena al-ittihad fil lawazim saja. Terus kenapa kok melihat, dikatakan Allah melihat, kita melihat, kemudian tidak ada musyabahah, karena hakikat daripada keduanya itu berbeda, yang sama hanya lafadznya saja. Lah terus di dalam duduk, kenapa kok berbeda? Kita duduk, Allah duduk, tidak boleh, karena memang hakikat daripada duduk itu tidak berbeda antara syahid dan ghaib. Maknanya makna duduk itu adalah sebuah gerakan sebuah gerakan atau bentuk daripada zat. Lah, dan tidak mungkin duduk kecuali zat itu jisim. Jadi menurut saya ya, qu'ud ini daripada lawazim jismiyah, berbeda dengan daripada melihat. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya yang namanya duduk tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yu'addi ila jismiyah, berbeda dengan melihat. Melihat itu bisa untuk Allah dan bisa untuk manusia, karena melihat itu tidak ada kena mengena lawazimnya, tidak ada kena mengena dengan lawazim jismiyah. Dia hanya sifatul zat, sifatul zat. Karena itu boleh dikatakan Allah itu melihat dan manusia melihat ma'al ikhtilaf fil haqiqah, tapi tidak bisa Anda mengatakan Allah itu duduk dan manusia itu duduk, karena duduk layut telak, tidak ada maknanya kecuali sebuah keadaan pada zat, yang keadaan itu akan menjadikan zat itu jisim. Itulah perbedaan antara duduk dan melihat. Wallahu a'lam. Dari ana fahimtu daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Allah itu dilihat, atau Allah itu bisa untuk dilihat, atau yang kita kenal dengan nama ru'yatullah, itu sudah saya katakan, itu bukan sifat Allah. Allah bisa dilihat, itu bukan pada Allahnya, akan tetapi pada manusia. Karena itu ru'yatullah adalah fi'lun min af'alillah, bukan sifat Allah ru'yatullah itu, tapi fi'lunya Allah kepada manusia. Jadi, kenapa kok Allah itu bisa dilihat? Karena Allah itu maujud. Karena ilah daripada melihat itu karena ilah sesuatu ini bisa dilihat adalah wujud. Bas, untuk level ini antum kena tahu saja bahwasanya arad bisa dilihat, jauhar juga bisa dilihat. Kenapa kok dua perkara ini bisa dilihat? Karena dua-duanya itu maujud. Dan selama Allah juga maujud, maka Allah pun juga bisa dilihat seperti jauhar dan arad. Cuma wujudnya Allah lebih sempurna daripada wujudnya jauhar dan arad, karena wujudnya Allah itu qadim, wujudnya mereka itu hadis. Nah, kalau wujud hadis saja bisa untuk dilihat, apalagi wujud yang qadim. Kenapa kok semacam itu? Kalau masalah ini, masalah illatur ru'yah, detailnya di kitab-kitab yang akan datang. Karena apa yang kita baca hari ini mungkin sedikit-sedikit susah ya nih.
No amma tak susah sangat. Yang penting Anda kena paham bahwasanya yang namanya ru'yah itu adalah apa? Ziyadatul ilm. Maknanya sebuah kondisi di dalam diri Anda, di dalam diri kita, yang menjadikan kita itu lebih mengetahui apa yang kita lihat daripada hanya kita ketahui melewati akal saja. Bas hada huwal aktsar wala aqal. Apakah keadaan ini yang biasanya di dunia itu mesti melewati mata bisa dilakukan oleh Allah kepada manusia tanpa melewati apa? Mata. Tanpa melewati cahaya, karena melihat mesti dengan cahaya. Mesti tidak boleh terlampau jauh, tidak boleh terlampau dekat. Apakah syarat-syarat ini syurutun adiyah atau syurutun akliyah? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini adalah syurutun adiyah. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk mengupload pada diri kita data-data tentang Allah yang lebih banyak daripada apa yang Allah izinkan di dunia ketika kita di di akhirat. Allah memberitahu kepada kita tentang hal tersebut dinamakan adalah apa? Ru'yatullah bas. Mu'tazilah mengatakan syarat-syarat yang Anda gunakan di akhirat, di dunia untuk melihat itu adalah syurutun akliyah. Selama syurutun akliyah, maka tidak la yakhtalif hadiran wala ghaiban. Di akhirat pun Anda kalau nak melihat, ya kena ada cahaya. Kena tidak boleh terlampau jauh, tidak boleh terlampau dekat. Maknanya kalau Anda nak melihat Allah, mesti Allah itu di jarak tertentu agar Anda itu bisa melihatnya. Dan Allah tidak mempunyai jarak, Allah tidak mempunyai arah, maka Allah tidak bisa untuk dilihat. Wahabi dari awal mengatakan memang Allah itu mempunyai size, mempunyai jarak. Jadi Allah bisa dilihat, no problem, tidak ada masalah. Fa ahli sunnah tawassatu. Allah bisa dilihat tapi bukan dengan dilihat. Maknanya di dunia. Makna dilihat di akhirat adalah bagaimana Allah menciptakan kepada kita di akhirat kelak pengetahuan, makrifah tentang Allah yang lebih daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia. Dan ini adalah sebuah nikmat yang paling besar karena Allah macam membuka dirinya terhadap makhluknya yang semestinya Allah itu tidak layak. Kita mengetahui Allah itu tidak layak. Siapa kita, siapa Allah, tapi Allah memberitahu kita, ini loh aku. Dan husulul ilm, ziyadatul ilm, nikmat yang paling besar. Anna hadza nikmatun ruhaniyah, dan yang lainnya itu adalah nikmatun jusmaniyah. Wa nikmatun ruhi, wa nikmatun ruhaniyah jelas lebih afdal daripada nikmatun jasmaniyah. Apa di dalam Khoridah? Fafham munihta ladzatal ifhami jayyidan. Ini adalah hakikat daripada ru'yatullah, yang mana ru'yatullah itu jaiz. Makna jaiz, dia adalah perbuatan Allah. Selama dia perbuatan Allah, bukan pada zat Allah tapi pada zat makhluk. Fa ru'yatullah adalah perbuatan Allah, tidak terpulang kepada kita. Kita tidak bisa untuk ru'yatullah semau kita, tapi itu adalah hak murni dari Allah kepada kita. Maknanya kalau Allah nak memberikan kepada kita ru'yah kepadanya, ziyadatul ilm tentang Allah, Allah boleh buat. Maknanya ru'yatullah syai'un tari'un alal insan minallah, bukan daripada kita. Bas hadza huwa makna ru'yatullah. Sekarang nakro daripada kalamnya kalamnya Bajuri, karena saya kira muhim jiddan, dan di sini akan ada beberapa nikosyat tentang Mu'tazilah. Kalau antum semua mau lebih detail pasal ru'yatullah, Syekh Said punya risalah namanya Munaqasyat Haula Mas'alatir Ru'yah. Nanti insya Allah saya ada tulisannya, itu sudah saya takdil, sudah saya tulis ulang. Nanti kalau saya ingatkan saya untuk share insya Allah. Bahwasanya di situ Syekh Said yunakish beberapa firqah, kotak silap Mu'tazilah dan Syiah, terutama Syiah yang mazhabnya Syiah itu sama seperti apa? Mu'tazilah, yang Allah itu tidak bisa untuk dilihat, karena memang Syiah itu dulu awal-awalnya mazhabnya ikut Mu'tazilah, sampai datangnya Tusi, kemudian datang Sadruddin Asy-Syirazi, baru mazhabnya itu direvisi ulang. Ayo, sudah macam tesis sih.
ada revisi. Ini hari-hari ini revisi tesis, saya punya otak apa namanya, semua tamsilnya apa namanya ke situ semua. Subhanallah, dulu itu Syekh Ba'udon tuh hafizahullah, guru fikih saya, selalu mengatakan, ente orang ini kayak orang buta yang tiba-tiba bisa melihat sekejap di depannya itu ayam. Tanya apapun, kalau ada orang cakap kereta sama ayam mirip mana? Ya, jadi apapun yang dia tengok, dia bandingkan dengan apa namanya? Ayam. Karena sejak dia tidak pernah melihat sejak kecil, bisa melihat di depannya apa namanya? Ayam. Jadi semuanya itu misalnya dengan apa namanya? Jidan. Sila. Wa minhu an yundara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Yani wa minhu ay minal jaizat. Dan di dalam masalah ru'yatullah itu ada dua level ya. Level yang pertama adalah jawazuhu, apakah ru'yatullah itu jaiz, kemudian wuku'uhu. Khilaf ahli sunnah di dalam wuku'uhu fid dunya faqat, duna fil akhirah. Adapun khilaf antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah di dalam apa namanya? Jawazuhu. Apakah ru'yatullah itu jaiz atau tidak? Ahli sunnah mengatakan wa minal jaizat, Allah itu yundara bil absori. Bil absor ini nih, mata. Ahli sunnah mengatakan tidak mesti dilihat menggunakan apa? Mata. Karena melihat menggunakan mata itu hanya di dunia saja. Kalau Allah mungkin nak merubah melihat menggunakan telinga juga tidak ada masalah. Terus kenapa kok bil absori? Untuk membedakan bahwasanya al-inkisyaf bil basor ini tidak sekuat inkisyaf bil ilm. Karena inkisyaf bil ilm itu akan menjadikan inkisyafnya itu tamfil hakikoh. Itu tidak ada bagi manusia. Manusia inkisyafnya bil basor. Maknanya sekuat-kuatnya inkisyaf itu tetap di dalam taukul, di dalam nitokul basor. Yakni Anda akan semakin tahu tentang Allah, tapi tidak sampai Anda mengetahui hakikat Allah. Karena yang bisa mengetahui hakikat kodim hanya kodim itu sendiri. Lakin bila kaifin. Dan ru'yah itu tanpa kaifin. Bagaimana? Kaifin li nafsir ru'yah wali nafsil mar'i. Ketika Anda itu melihat Allah, Anda tidak akan tahu bagaimana Allah itu. Kaifnya apa? Kondisinya macam mana? Anda tidak akan tahu. Karena ini hanya mujarrad ziyadatul ilm. Allah akan memberitahu lebih banyak kepada Anda tentang kesempurnaannya. Dan bagaimana saya melihat kaifiyatul ru'yah macam mana? Bukan urusan Anda itu. Itu urusannya Allah. Karena saya ulangi lagi, ru'yatullah adalah nikmat Allah kepada manusia. Apa hakikatnya nikmat ini? Yang perlu Anda tahu, Allah memberitahu Anda lebih tentangnya. Bagaimana itu? Ya wallahu a'lam. Apa saja itu? Ya wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ini diantara al-imanu bil ghaib. Terus apakah itu menandakan nanti kita itu akan mengetahui apa, melihat kondisi Allah duduk terlentang? Sudahlah, itu adalah Wahabi. Jangan Anda apa namanya cakap-cakap pasal duduk terlentang, itu urusannya apa namanya Wahabi. Ahli sunnah mengatakan bila kaifin lil mar'i wala lir ru'yah. Maknanya ketika Anda itu melihat Allah, Anda tidak akan tidak maknanya itu Anda itu akan mengatakan akan mengetahui Allah itu mempunyai kaif. Bila kaifin walan hisori, makna inhisor, Anda tidak akan mengetahui hakikat Allah. Hanya mujarrad ziyadatul ilm, karena kesempurnaan Allah itu tidak terhingga. Jadi tidak perlu dibaca Ustaz Fauzul. Qauluhu wa minhu an yunzar ila akhirih. Suara oke kah? Kalau suara oke? Kalau tak kata oke, cakap ya. Bismillah. Wa minal jaizi aqlan alaihi ta'ala an yunzar ila akhirih. Farru'yatu jaizatun aqlan dunya wa ukhra. Wa ru'yah jaizatun aqlan dunya wa ukhra li annal bariyah mawjudun. Hada li annal bariyah ta'ala mawjud, karena Allah itu ada. Wa illatur ru'yah itu apa? Wujud. Bas. Kok macam itu Habib? Tak yah tanya dulu. Bas, ente kata-kata illatur ru'yah ini wujud, apa namanya, letakkan di otak. Insya Allah dia akan datang, akan lebih saya detailkan. Ayo. Wa kullu mawjudin yasihu an yura fal bari azza wa jalla yasihu an yura lakin lam taqa dunya li ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ru'yatullah di dunia ada khilaf. Apakah terjadi kepada Rasul? Jumhur ahli sunnah terjadi. Iya. Khilafan litiftazani wa alaihi Syekh Said Foda mengatakan bahwasanya Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Pada malam Isra Mi'raj Rasul tidak melihat Allah. Ini pendapatnya Tiftazani dan Syekh Said Foda juga sama.
Apa dalilnya? Bila-bila saya jelaskan apa dalilnya. Cuma ini bukan khilaf apa namanya? Ini bukan khilaf usuli, bas. Apakah terjadi di dunia pada Rasulullah? Tidak ada kena-mengena dengan agama di situ. Maknanya terjadi atau tidak terjadi, agama Islam tetap tam. Khilafnya pada Rasul saja. Amma selain Rasul, qat'an tidak ada yang cakap pernah melihat Allah. Karena ru'yatullah ini apa ya? Nikmat khas untuk akhirat saja. Lan tarawna rabbakum hatta tamutu, sampai kalian itu meninggal. Setelah meninggal baru kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita punya hard device kita ini tidak kuat untuk menerima program ru'yatullah. Lah Rasul beda. Jangan Anda kiaskan dengan Rasul. Rasul itu manusia berbeda. Basyarun lakal basyar. Kita ini batu kali, Rasulullah itu permata. Jadi mungkin jasadnya Rasulullah itu sama dengan jasad yang ada di surga kelak. Karena itu ada khilaf, apakah memang bisa untuk menerima ru'yatullah ketika Rasul masih di dunia? Pas di Rasul, manusia yang layak daripada Rasul, confirm tidak akan ada yang bisa untuk menahan nikmatur ru'yah. Ayo. Wajibatun syar'an fil akhirati kama atbaqa alaihi ahlus sunnati lil kitab was sunnah wal ijma'. Adapun di akhirat, ru'yatullah itu wajibatun syar'an. Ayo. Amal kitabu fa ayatun katsiratun minha qauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, yakni nadhirah ini hasanah. Muka-muka mereka pada hari itu handsome semua karena melihat Tuhannya. Ayo. Wa huwa sifat nadhirah hasanah wa huwa sifatu lil wujuh wa huwa al musawwahu lil ibtida'i bih. Wa nadhirah khabaruhu wa hamlul jubba'i an-nadhara fil ayah 'ala al-intidhar wa ja'ala ila isman bi ma'na an-ni'mah. Wal ma'na indahu muntadiratan ni'matan rabbiha. Yakni wujuhu yauma idzin nadhirah ila ni'mati rabbiha muntadirah. Ada takwilnya apa namanya? Mu'tazilah, karena memang dari awal Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah. Nadhara maknanya apa? Intadhara. Hadza huwa madhhab ya ayuhan nas. Madhab itu maknanya di dalam Mu'tazilah itu ada qawaid. Yang mana qawaid itu kalau ada nusus kitab ataupun sudah bertentangan dengan qawaid ini, nususnya itu awal, bukan qawaidnya itu adal, bukan qawaidnya yang direvisi, tapi makna ayatnya. Loh, kenapa kok semacam itu? Loh, memang semacam itu. Karena qawaid ini dibuat menjadi qaidah bukan daripada 1-2 ayat, daripada puluhan bahkan ratusan ayat, daripada puluhan bahkan ratusan hadis. Kalau ada 1-2 ayat, 1-2 bertentangan dengan qawaid ini, kan tidak mungkin kan qawaidnya yang dirubah. Karena merubah qawaid ini maknanya Anda merubah ratusan hadis, ratusan ayat. 1-2 ayat ini yang dirubah. Karena itu Mu'tazilah adalah lawan ahli sunnah yang pertama. Karena Mu'tazilah lah kelompok pertama yang mempunyai qawaid yang bisa tandingkan, bisa competition, bisa turnamen dengan apa namanya? Dengan ahli sunnah. Ini bukan badminton ya. Bisa turnamen dengan ahli sunnah. Bas. Pertama, musuh pertama. Ayo. Wa minha qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Fa innal husna al jannah wa ziyadah hiya nadhar li wajhil karim. Ayo. Wa minha qauluhu ta'ala 'alal araiki yandurun. 'Alal araiki yandurur. Ala araik jam'u arikah, maknanya sofa. Mereka itu di sofa-sofa melihat Allah, yakni ini bukan pawagam ya, di sofa melihat Netflix tak. Maknanya mereka itu selesa, kemudian Allah akan transfer ilm tentang Allah lebih daripada apa yang diketahui ketika di dunia. Ayo. Wa amma sunnatu fa ahadithu ka hadithi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Di dalam hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Di sini Wahabi itu sering mengatakan bahwasanya maknanya Allah itu kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ketika purnama. Maknanya Allah itu mujassam, Allah itu jisim, punya saya seperti bulan purnama. Ini tak cakap tentang persamaan antara Allah dan bulan purnama. Masalah ru'yahnya kan. Masalah apa namanya? Ru'yahnya. Al-hadis yusaku li ajli ru'yah. Maknanya penglihatan kalian tentang Allah pada hari kiamat seperti penglihatan kalian di dunia kepada bulan purnama. Jelas, pas.
La akbar wala akol, bukan Allah macam bulan purnama. Siaknya bukan di situ. Siaknya adalah di apa? Di ru'yah. Karena itu ini adalah tasbihun ru'yah bir ru'yah lal mar'i bil mar'i. Wahabi itu apa ya? Hah? Ada kaidah. Memang ada kaidah apa? Jismiyah. Jadi apapun hadisnya labud an yusak ilal jismiyah. Tapi subhanallah, mereka itu madzhabun rodi, ya, madzhab rodi, madzhab yang lemah sekali. Hebatnya mereka itu karena disokong oleh perkara-perkara eksternal, kekuasaan, uang, suara, teriak-teriak, Facebook macam itu. Tapi kaidah rodi jiddan. Ya. Syekh Said mengatakan kalau bukan gara-gara lahdatul waqt, ya, ini bukan gara-gara ini zaman-zamannya mereka, karena mereka punya banyak uang, media, terus Saudiyah wa ma adraka ma Saudiyah menyokong Wahabi, ya nih. Niscaya madzhab mereka itu aqallu min an yultafat ilaih. Berbeda dengan ahli sunnah. Siapa yang sokong kita? Tak ada yang sokong kita kan. Syiah punya Iran, Wahabi punya Saudi. Ahli sunnah punya siapa? Hah? Tidak ada. Kita ini katanya orang-orang kita ini yatim, la abalana wala katanya, la abalana wala Ayo. Wa tashbihu lirru'yati fi 'adami syakki wal khafa. Wa tashbih lirru'yah, bukan lil mar'i, untuk penglihatannya, bukan untuk yang dilihat. Di dalam fi adami syakki wal khafa, di dalam tidak ada syak dan tidak ada samar bahwasanya memang Allah. Ayo. La lil mar'i kama qad yutawahham. Lalil mar'i, hadza kalaman Bajuri. Bila hadza? Sejak Imam Bajuri sejak bila cakap semacam ini? Ini baru ada Wahabi mungkin setahun 2 tahun lalu cakap semacam itu. Habib ini adalah tashbihun lil mar'i bil mar'i. Imam Bajuri min awal cakap apa? Lalil mar'i kama qad yutawahham. Lalil mar'i kama qad yutawahham. Anta tawaham dah, anta sebelum tanya pasal ini ratusan tahun sebelumnya oleh Imam Bajuri sudah apa namanya? Dijawab. Ada huwa fi'lan alim ya. Ayo. Wa ta'biru bis-sini fil hadits li'anna al-qiyamata qad qarabat. Wa satarauna sin kan li ajal mustaqbalil qarib, kan berbeda dengan saufa karena kiamat qad qarabat. Ayo. Wa awal al-mu'tazilatul hadits bi anna al-ma'na satarawna rahmata rabbikum. Satarawna rahmata rabbikum, bukan Allah yang anta tengok rahmatnya. Allah tidak bisa anda tengok. Ayo. Wa amal ijma'u fa huwa anna as-sahabata radhiyallahu anhum kana mujmi'ina ala wuqu'ir ru'yati fil akhirah. Yani sahabat dulu ijma'. Makna ijma' itu kalau cakap ijma' maknanya itu adalah dalil yang paling kuat. Kenapa? Karena ijma' itu adalah gabungan daripada semua dalil yang sudah ada. Karena itu kalau ada pertentangan antara ijma' dan Quran, ijma' dan hadis, ijma'. Karena di dalam ijma' ada Quran, hadis dan yang lain-lainnya. Ketika berkumpul semua dalil namanya apa? Ijma'. Ya jelas Quran, sunnah, qiyas, etc versus Quran saja, menang siapa? Ijma'. Karena di dalam ijma' Quranun wa ziyadah. Ini mutawatir Habib. Di dalam ijma' juga ada apa namanya? Mutawatir. Ayo. Qala al-Imam Malik lamma hajaba a'da'uhu falam yarawhu tajalla li awliya'ihi. Sini Imam Malik cakap bahwasanya innahum ar-rabbihim yawma idzil lamah jubun, kan maknanya orang-orang kafir dan munafik pada hari itu, pada hari kiamat mahjub daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu mahjub, pasti orang-orang mukmin akan apa namanya? Bisa melihat. Karena ini namanya mafhumul mukhalafah. Ayo tasul aktsar wal aqal. Ayo. Walau lam yaral mu'minun rabbahum yaumal qiyamah lam yu'ayyaril kafiruna bil hijab. Yani kalau seumpamanya kalau orang mukmin tidak melihatnya, terus apa maknanya orang kafir itu di apa namanya? Bukan di hijabnya, yu'ayyar ini dimaki, diremehkan. Tak melihat Allah, macam itu kan? Maknanya orang mukmin melihat Allah. Kalau tidak semacam itu, tidak ada makna ta'yirul kafirina bi adamir ru'yah. Ayo. وقال الإمام الشافعي لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا ثم قال أما والله لو لم Yang Syafi'i mengatakan ketika kauman itu karena apa namanya Allah marah kepada mereka,
maka mereka tidak melihat Allah, maka ketika Allah itu ridho kepada kaum, maka mereka akan melihatnya. Tsumma qala, Imam Syafi'i mengatakan, kalau Muhammad ibn Idrisnya dirinya sendiri, ya, ini beliau sendiri meyakini bahwasanya dia tidak akan melihat Allah di hari kiamat, dia tidak akan menyembah Allah. Saya itu menyembah Allah karena saya tahu saya akan melihat Allah pada hari kiamat. Loh, kok macam itu Imam Syafi'i? Bukankah melihat Allah perkara yang mungkin? Apakah Allah itu berhak disembah karena bisa dilihat? Bukan, Allah itu berhak disembah lidzatihi, karena Allah itu apa? Tuhan. Kalau Allah mengatakan tidak ada nikmat ru'yatullah, tetap Allah itu berhak untuk disembah. Apa katanya Imam Bajuri? Wa hadza min kalamil mudallalin nafa'anallahu bihim. Apa mudallal itu? Bermanja-manja. Ini hamba-hamba manja sama Allah. Jangan itu bermanja. Biasa kalam-kalam apa ya? Bukan kalam-kalam ilmi hakiki, bukan, tapi kalam-kalam apa namanya antara kekasih dan yang dikasihi. Wa illa fallahu yastahiqqul ibadata li dzatihi. Subhanahu yastahiqqul ibadata li dzatihi. Walhasil anna huna maqamaini kama yustafadu min kalami Sa'ad fi syarhil maqasid, ahaduhuma fi jawazir ru'yah wa thanihima fi wuqu'iha, yakni fi jawazir ru'yah wa thani fi wuqu'iha. Bait ini menjelaskan tentang fi jawazir ru'yah, bukan di dalam wuqu'il ru'yah. Wal mutabadir min kalamil musannif al maqamul awwalu kama fi qadiyati marja'id dhamir minhu ay minal jaizat, kan? Minal jaizat. Wa qawluhu bil absar, sila. Wa qawluhu bil absar dhahiruhu anna ru'yata bil hadaki faqat. Aywa. Dhahiruhu, ru'yahnya itu hanya bil hadak, hadza huwa hadak. Bola mata ini loh. Absar adalah tempat yang diciptakan oleh Allah, itu kemampuan melihat. Basar itu adalah kemampuan untuk melihat. Di mana manusia diciptakan kemampuan untuk melihat? Di hadakoh. Hadakoh itu bola mata. Yakni dohirnya melihat itu dengan mata. Maknanya Anda melihat Allah di akhirat sama dengan Anda melihat orang di dunia tempatnya. Maknanya nanti Anda akan melihat dengan mata juga di akhirat. Maknanya Allah itu akan mentransfer ilm tentang Allah kepada manusia melewati mata. Hal hadza lazim? Kalau Allah nak mentransfer langsung ke hati, bisa apa tidak? Bisa, karena itu kan ini adalah satu daripada tiga pendapat. Tsaniha annaha bi jami'il wujuh. Bi jami'il wujuh, melihatnya dengan bi jami'il wujuh. Li dhahiri qaulihi ta'ala wujuhu yauma idin nadhirah. Wujuh bukan ayunun atau uyunun yauma idin nadhirah, wujuh. Ayo. Thalithu annaha bi kulli juz'in min ajza'il badan kama nukila an Abi Yazid al-Bastami. Bijami'il juzuk, daripada semua badan, bukan dengan apa namanya, dengan wujud atau dengan mata. Muskilah ya Syekh, hadhi furu', yang penting ada ru'yatullah. Bagaimana, dengan apa melihatnya, di mana, bagaimana prosesnya, bukan urusan Anda itu. Ayo. Qauluhu bila kaifin lamma kana qad yutawahhamu min qawlihi wa minhu an yunzar bil absar annahu ta'ala yura bi kaifin kama fi ru'yati ba'dina ba'dan. Allah itu dilihat ya, seperti maknya dilihat macam kita melihat Saddam, melihat Fauzul bi kaifin. Ketika saya melihat, saya tahu kondisi Anda macam mana, sedang duduk kah, sedang apa namanya, sedang berdiri kah, apakah semacam itu. Ketika kita melihat Allah, kita tahu Allah sedang apa. Apakah semacam itu? Ini Anda berpikir dengan cara berpikir apa? Wahabi. Loh, memang susah, Suf. Memang apa ya menurut saya ya, ilmu kalam ini dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu kalam itu, untuk Anda pandai ilmu kalam, Anda harus membuat pada diri Anda itu hakikatun ukhra. Karena yang Anda pikir ini adalah tentang Tuhan yang tidak pernah Anda tengok. Jangan sampai apa yang Anda tengok mempengaruhi hukum atau hakikat zat yang tidak pernah Anda tengok. Dan ini kan yang terjadi terhadap apa namanya, Wahabi. Mereka mengkiaskan yang tidak mereka tengok dengan apa yang mereka tengok. Jangan sampai yutawaham bahwasanya ketika kita itu melihat Allah, kita akan mengetahui kondisi Allah itu sedang duduk, berdiri atau apa. Tidak, itu adalah akidahnya Wahabi. Intinya daripada ru'yah adalah kita mengetahui lebih tentang Allah. Kondisi Allah, tidak ada kondisi Allah itu.
dengan makna duduk, berdiri, tidak ada menurut ahli sunnah semacam itu. Karena itu bila kaifin. Ayo. أي بلا تكيف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة yakni tanpa ada takayuf, tanpa ada kondisi-kondisi terhadap Allah dengan kaifiat yang ada di dalam kaifiatul hawadis. Di depan ada size-nya, ada ukurannya, duduk, berdiri, wa ghairu dzalik. Silakan. وغرض المصنف بذلك الجواب عن شبهات المعتزلة العقلية التي تمسكوا بها في قولهم بإحالة الرؤية. Dan maksud daripada bait ini adalah musannif nak menjawab daripada syubhatul Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu mustahilatun aklan. Ayo. وحاصلها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي بالضرورة. Ya, ini hasilnya daripada pendapat Mu'tazilah itu ada semacam talazum antara ru'yah dan muqabalah, karena di dunia ini Anda tidak akan bisa untuk melihat kecuali yang Anda itu di depan Anda. Maknanya kalau Anda melihat Allah di hari kiamat, Allah pun di depan Anda. Kalau Allah di depan Anda, Allah punya arah, maknanya Allah itu mempunyai size, mempunyai hayz. Ahli sunnah mengatakan antara melihat dan muqabalah itu luzumnya adatan walaysa luzum aklan. Ayo. وحاصل الجواب أن قولكم لكان مقابلا للرائي بالضرورة ممنوع فلزوم الجهة والحيز ممنوع إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئي. Karena ru'yah melihat itu adalah kekuatan yang oleh Allah dijadikan di hambanya, dan kekuatan itu untuk melihat tidak mesti untuk berhadapan di dunia, mesti semacam itu. Karena Allah menginginkan semacam itu. Kalau Allah nak merubahnya, tidak ada, mas. Tengok Rasul. Sawu sufufakum. Kalau sholat dirapikan softnya, hati-hati. Aku itu melihat kalian daripada belakang seperti aku melihat daripada depan. Rasul menganggap semacam itu kok. Maknanya Rasul itu bisa melihat walaupun tidak berhadapan. Loh, memang semacam itu ada dan semacam itu. Kok Rasul bisa, kita tidak bisa? Loh, Anda bukan Rasul kok. Rasul ini berbeda. Memang ada yang namanya mukjizat. Kalau Anda punya mukjizat, saya yang takut nanti ini. Jangan-jangan Anda ini ya kalau Rasul, kalau lainnya Rasul kan takut saya. Nanya Imam Mahdi sudah nak keluar sudah ini. Ayo. Wa da'wa darurati fima naza'a fihi al-jamul ghafir min al-uqala ghairu masmu'ah. Ghairu masmu'ah, yakni tak boleh antara muqabah dan ru'yah itu ada darurah. Tidak mungkin. Darurah itu semua kena setuju. Loh, bagaimana Anda klaim darurah, majority tidak setuju? Maknanya minimum inti ini tidak darurah. Kenapa? Karena majority jamul ghafir, orang banyak tidak setuju. Kalau memang itu darurah, niscaya tidak akan ada khilaf. Kalau satu dua yang khilaf tidak ada masalah, macam sufus ta'iyah. Khilaf di dalam perkara-perkara yang daruri, hadza khilafu baru mu'tabar. Tapi makul dari 100 orang, 60 orang khilaf dan 40 orang cakap ini darurah. Ittaqillah. Apalagi lebih daripada itu. Mu'tazilah itu berapa? Ahli sunnah itu berapa? Ayo. Ghayatul amri anna hadhihi al-umura lazimatun 'adah la aqlan wa intahatu min qawli ahli sunnah. Wa ghayatul amr, bahwasanya muqabalah syurut yang ada Anda melihat di dunia itu hanya syurutun adiyah, bukan syurutun akliyah. Wa intahatu, tahu nahat Anda. Nahat itu dua kata jadikan satu kalimat. Syekh Bilal fa'in kultu. Jadi fankolah. Bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin jadi hamdalah. Bila kaifin jadi balkafah. Jadi balkafah. Ini kerjanya Zamakhsyari ini. Ini kerjanya Zamakhsyari. Ayo. Waqad ansyada Zamakhsyari fil kasyaf yahuju ahli sunnah. Bukan yahju itu syair itu banyak ya. Ada syair itu sedih namanya rosa. Syair yang mengejek namanya apa? Hijak. Ya, ini mengejek ahli sunnah. Ayo. So, Zamakhsyari hadza huwa apa ya menurut saya ya? Zamakhsyari ini rajul yahtarim nafsu. Saya ini ahli sunnah ya. Saya ini Mu'tazilah. Ya saya saya konsisten dengan kemu'tazilahan saya. Saya akan menganggap semua orang itu yang semua selain Mu'tazilah itu salah. Biasa, itu dia konsisten dengan Mu'tazilah.
dan tidak mau menggunakan nama-nama ahli sunnah. Saya Mu'tazilah, ahlil adli wat tauhid. Berbeda dengan Wahabi yang terus menggunakan nama apa namanya? Ahli sunnah. Ya, ini pakailah nama-nama selain ahli sunnah, pakai nama Wahabi kah, Mujassimah, Hasyawiyah. Tak, saya ini apa namanya? Ahli sunnah. Nama ahli sunnah sudah dibuk oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah sejak zaman dahulu. Cari nama yang lain, Konoha kah, apa kah? Jangan pakai nama apa namanya ahli sunnah. Salafiyah, sila pakai nama apa namanya? Salafiyah, jangan pakai nama apa? Ahli sunnah. Kita kena sedikit confident lah jadi orang itu. Jangan anta tiru-tiru orang. Tengok Syiah tuh, tak nak cakap ahli sunnah dia. Nah, Syiatul Ali bin Abi Thalib. Ada best. Malah dia merasa saya ini yang benar, Anda ini yang salah. Biasa semacam itu. Saya ini ahli sunnah. Pakai nama-nama lain. Wahabi kah, Mujassimah kah, Salafiyah best. Pakai nama apa namanya? Salafiyah. Oh, lebih spesifik. Taimiyah. Pakai nama apa namanya? Taimiyah. Selesai masalah. Ayo. Tengok Zamakhsyari, bagaimana dia mengejek ahli sunnah. La jama'atun sammu hawahum sunnatan. Sammu hawahum sunnatan, yakni ada sekelompok itu menamakan hawa nafsu mereka itu sunnah. Ada ahli sunnah wal jamaah itu ahlul hawa. Sudah hawa jamaah, yakni jamaah apa namanya, hawa nafsunya itu pahalanya berjamaah, dosanya berjamaah itu. Dosanya berjamaah 27 derajat. Ahli hawahum sunnatan wa jamaah. Ada hawahum bas. Ahli sunnah apa namanya, hawa nafsu mereka dinamakan apa? Sunnah. Mereka hakikatnya ahlul hawa wal jamaah, yakni hawa nafsunya berjamaah. Siapa namanya katanya? Zamakhsyari. Hadza huwa, yakni rajul shadiqun ma'a nafsih. Ayo. Wa jama'ata humurin la amri. Wa jama'atun humrun hamir. Mereka itu himar katanya, jahil. La amri mu'kafah. La amri ini sumpah ya wallahi. La amri mu'kafah, humrun mu'kafah. Mu'kafah itu himar yang ada apa itu namanya? Ikaf. Ada talinya itu. Yang masdudatun alaihi ikaf. Ada himar, ada semuanya itu. Ayo. Qad syabbahu bi khalqihi fatakhufu. Qad syabbahuhu, mereka itu menyerupakan Allah bi khalqihi. Fatakhawafu, mereka takut. Sudah menyerupakan terus mereka takut dikomplain. Fatakhawafu syan alwara, mereka takut kritikan-kritikan, ejekan-ejekan manusia. Fatasattaru bil balkafah, mereka menutupi diri mereka dengan apa namanya? Balkafah. Maknanya Allah itu mar'iyun, tapi bila kaif. Coba tidak cakap bila kaif, niscaya orang-orang akan maki-maki. Karena itu mereka tasattaru, mereka menutupi pendapat mereka agar tidak ketahuan buruknya dengan apa namanya? Balkafah. Bil balkafah. Apa jawabannya Bu Lady? Hal nahnu min ahlil hawa aw antumu wa min alladhi Hal nahnu min ahlil hawa aw antumu? Ya, ini siapa yang ahlil hawa? Kami atau Anda? Wa manil ladzi minha hamirun mu'kafah. Siapa daripada kita itu yang himar? Siapa? Kami apa Anda? Ayo. Ekes. Kebalikannya, Anda yang himar, kami ini bukan himar. Ekes tusib. Ekes in akastahu fa anta musibun. Ekes tusib. Balik itu yang benar. Fal wasfu fikum dhahirun. Himar itu dhahir di kalian. Kasyamsi farji an maqalis zakhrafah. Yakfika fi raddi alaika bi annana nahtaju bil ayati labis safsaha, yakni cukup raddi alaika, bahwasanya radku kepada kamu itu wahai Zamakhsyari, kami ini hujah kami dengan ayat, bukan safsato semacam Anda ini, kalam-kalam fadhi semua kalian ini. Wa binafi ru'yatihi fa anta hurintaha. Kalau Anda menafikan ru'yatullah, anta hurintaha, anta dihalau daripada melihat Allah. In lam takul bikalami ahlil ma'rifah fanarahu fil ukhra bila kaifiyatin wa kadzaka min ghairi irtisamin lis sifat. Kami melihat di akhirat tanpa kaifiyah dan tanpa ada gambaran di otak kami. Wa qala ba'dhum fi rad alaihi aywa syabbahtu
syabbah tajahlan sodro ummati Ahmadin wadawil basoiri bil hamiril muqafa. Yakni Anda cakap bahwasanya Rasul itu semacam itu. Dan apa namanya? Wadawil basoiri orang-orang yang punya basirah, ulama-ulama dengan hamirul muqafa, dengan himar yang apa namanya? Yang ada talinya itu yang yakni masdudun alaihil ikaf. Tali kemudian dikencangkan talinya itu. Atarol kalima ata bijahlin ma ata, yakni al-kalim. Nabi Musa minta ru'yatullah karena jahal, yakni Nabi Musa tidak tahu bahwasanya ru'yatullah itu mustahilah, kemudian dia meminta. Dan syuyukhuka ya'lam hadza, yakni Anda merasa Mu'tazilah lebih alim daripada Nabi Musa kah? Anda gila kah? Katanya Nabi itu adalah orang yang paling alim tentang Allah. Tak, Nabi Musa di sini salah. Nabi Musa kira ru'yatullah itu jaizah dan Nabi Musa tidak tahu itu mustahilah. Tapi syuyuh kami tahu bahwasanya ru'yatullah itu mustahilah. Imam Ghazali mengatakan faktar bainaan tujahila tunsibul jahla ilan nabiyyin min anbiya illah ulil azmi wa baina an tunsibal jahla ila Mu'tazilah wassalam. Katanya ya Ghazali, wah silakan antara membodohkan Nabi atau membodohkan Mu'tazilah. Aywa innal wujuha wa ata syuyukhuka ma atauan ma'rifah innal wujuha ilaihi nadhirah bidza ja'al kitabu fakultum hadza safah, yakni Quran mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah dan Anta mengatakan ini apa namanya? Safah. Junun ada. Nataqal kitabu wa anta tantiku bil hawa. Nataqal kitab, Quran sudah cakap. Setelah Quran cakapnya Anta itu hanya hawa nafsu, fahawal hawa bika fil hawa fil mahawin mutlifah, maka hawa nafsumu akan menghancurkanmu. Aywa. Wa kasyana'u fi raddi alaihi bighairi dzalik. Dan banyak rudut tentang kalam Zamakhsyari dalam apa namanya kasyaf. Maknanya Zamakhsyari ini bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang Zamakhsyari ini. Kalau Anta mengejek ahli sunnah, orang tidak akan rot Anta. Sudah ini orang gila ini. Tapi Zamakhsyari bukan orang gila. Zamakhsyari alim kabir. Ayo. Wa qauluhu walan hisari, sila. Walan hisari lil mar'i inda ar-ra'i bihaitsu yuhitu bihi al-istihalatil hudud wan nihayat alaihi ta'ala. Aywa. Walan hisari maknanya tidak ada inhisar lil mar'i inda ar-ra'i. Kenapa? Karena ru'yah ini hanya ziyadatul ilm tanpa menjadikan Allah itu apa namanya mahsurun bi hududi wan nihayat. Aywa. Wa gharadul musannif, wa gharadul musannif bidzalika al-jawabu an syubhatil mu'tazilati an-naqliyah allati tamassaku biha fi qawlihim bi ihalatil. Kenapa kok walan hisari? Kata-kata walan hisari itu untuk menjawab syubhahnya, beberapa syubhahnya Mu'tazilah itu banyak. Ini satu saja bukan di sini. Bahwasanya mereka itu mengatakan ru'yah itu yu'addi ila inhisar, ila idraki haqiqatillah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran la tudrikuhul absar. Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa anta taqul annahu tudrikuhul absar. Syekh gharib ada, yakni anta tantiku bil hawa nataqal kitabu. Ini adalah dalil kami. Nataqal kitabu wa antum ahli sunnah tantiku bil hawa. Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa untuk yudrik bil absar. La, Allah yudrik bil absar. Allah itu tura. Syuhada kalam yakni. Jadi Allah cakap la atau cakap na'am? Suaya pas. Mu'tazilah suaya. Idrok bukan ru'yah. Khilaf kita di dalam ru'yah, bukan di dalam idrok. Beza kah? Beza. Apa? Al-idrok huwa al-wusul ilal haqiqah. Li'annal idrok huwa al-ihatah bil jawanib. Ayo. وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار فإنه يدل على أنه تعالى لا يدرك بالبصر والإدراك هو الرؤية فلا ayat ini mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa untuk diketahui dengan basar, dan idrak itu adalah ru'yah la tudrikuhul absar ay la tarahul absar fala yurabil basar. Wa hasilul jawab, kita tidak mengatakan al-idrak itu adalah ru'yah. Fal idrak syai'un akhassun minar ru'yah. Fal idrak huwa ru'yatun mu'addiyatun ilal haqiqah. Fal idrak lebih khusus daripada ru'yah. Wa nafyul khusus la yalzamu minhu nafyul umum. Aywa. Wa hasil jawab anna la nusallim anna al-idraka bil basari huwa mutlaqur ru'yah bal huwa ru'yatun makhsusah wa hiya allati takunu ala wajhi al-ihata
بحيث يكون المرئي منحصرا بحدود ونهايات. Ada cerita best pasal ini kota silap di dalam bukan di dalam kitabnya Syekh Said apa itu yang 2 jilid itu Syarh Kabir ala Tohawiyah tak silap pasal ini. Jadi Syekh Ibrahim Khalifah dengar ada satu orang, saya lupa namanya, Adab Hemish atau siapa lupa saya. Syekh Ibrahim Khalifah menyuruh Syekh Said untuk berdiskusi dengan fulan ini, kota silap namanya Adab Hemish, kota silap, wallahu alam. Karena Syekh Ibrahim Khalifah mendengar bahwasanya orang ini yukhalif ba'dal qawaid ahlis sunnah. Intinya tidak bisa membedakan antara idrok dan ru'yah. Ayo. Yakni kalamuna laisa anil idrok wa innama anir ru'yah fal idrok ru'yatun khassah wa laisa mutlaqur ru'yah. Ayo. فالإدراك المنفي في الآية الكريمة أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. Jadi yakfi. Sekarang kita akan masuk ke bait yang selanjutnya. Kenapa kok wa minhu an yundara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Kenapa lil mu'minin saja dunal kafirin, karena adapun orang-orang kafir kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamah jubun id bijaiz uliqad id ta'liliyah ay li'anna ru'yatullah lil mu'minin mu'allakun bil jaiz. Ini adalah dalilun sam'inya menurut ahli sunnah, karena ru'yatullah mu'allakun fil Quran dengan perkara yang jaiz. Maknanya ru'yatullah juga jaiz. Wa kalamuna di dalam jaizat, bukan di dalam wukuknya. Begitu pula khilaf antara Sayyidah Aisyah dan Ibn Abbas kotak silap. Betul, Ibn Abbas ketika malam Lailatul Isra wal Mi'raj bahwasanya Nabi melihat atau tidak. Khilafuhum fil wuku' wal khilaf fil wuku' adallu dalilin alal jawas. Karena itu terjadi apa tidak. Selama khilafnya itu tentang terjadi, maknanya kedua-duanya sepakat tentang bisa dilihat, cuma tidak terjadi. Oh tidak, Bas. Hadza huwa dalil ahli sunnah wal jamaah sam'i. Dan dalilnya banyak ya, bukan hanya ini. Di kitab kita yang lebih tinggi nanti akan saya jelaskan. Lil mu'minina id bija is uliqat hadza ay ru'yatullah ini lil mukhtar dunya sabatat fi dunya. Maknanya ru'yatullah yang ada di akhirat, yang boleh bagi orang-orang mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat surga ini sejak masih di dunia lagi. Wa hadza ra'yu jumhur ahli sunnah wal jamaah. Wa khalafahu Tiftazani wa alaihi Syekh Said Foda. Apa dalilnya? Mafidai. Ya, ini intinya ini ada khilaf di sini ya. Ada khilaf di sini. Jadi tidak. Sila. Wal murad bil mu'minin والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات ففيه تغليب فإنهن يعني al-mu'minin wal mu'minat, karena nanti akan ada khilaf apakah mukminat juga melihat Allah. Alal mu'tamad melihat. Ada yang mengatakan setiap minggu, ada yang mengatakan setiap Jumat, ada yang mengatakan setiap Id. Tapi yang melihat Allah bukan hanya mukmin saja, tapi juga mukminat. Kemudian ada taglib, maknanya mukminin wal mukminat. Seperti ab wal jadi abawain. Fa innahunna yarainahu ta'ala ala sahih wa umumuhu yashmulul malaikah, maknanya mukmin yang tidak kafir. Apakah malaikat kafir? Tidak, maknanya malaikat pun juga melihat. Qala Suyuti wa huwal aqwa wa qila la ru'yata hadza mas'alatun furu'iyyah hadhihi. Ada yang mengatakan malaikat tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan yang melihat hanya Jibril saja. Dan begitu pula mukminin juga mukmin daripada bangsa jin, mereka juga mendapat ru'yah fil mauqif, di dalam mauqif hari kiamat kelak sebelum masuk ke surga. Ma'asa iril mukminin qat'an wa fil jannati alar rajih, di dalam mauqif nanti semua mukmin jin dan mukmin manusia akan melihat Allah qat'an tanpa ada khilaf. Adapun fil jannah fal jin yarawna Allah taala alar rajih. Ayo.
ويشمل أيضا مؤمن الأمم السابقة. yakni mukmin umat sebelumnya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Begitu pula ahlil fatrah, karena mereka juga akan masuk surga. Wa in ghayyaru wa badalu, walaupun mereka merubah agama mereka, karena sudah mereka itu semuanya akan masuk surga ahlul fatrah. Ayo. ويخرج بالمؤمنين الكفار والمنافقون. Wa keluar daripada mukminin al-kufar wal munafikun, maka mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamah jubun. Wali annahum laisu min ahlil ikrami wat tashrif, karena mereka itu bukan kaum yang mesti dihormati. Sidang. Langsung saja mafidai ini masalah furu'i ya nih. Apakah hewan-hewan yang masuk surga itu melihat Allah macam kabsyu soleh, kalab ashabul kahfi, hal semacam itu, apakah melihat Allah? Hal hadza yatul fil akidah. Mafidai ya nih, mereka hewan-hewan ini mau melihat Allah atau tidak ada kena-mengena dengan apa namanya? Akidah. Yakni hadza min fudulil ilm. Menurut saya ini berapa fudulil ilm, kan tuh saya Said hampir selama saya mendengar kelasnya saya tidak pernah bahas pasal hal-hal bahas hal-hal semacam ini. Wallahu alam. Langsung id bijais ulikot. Kenapa kok lil mukminin itu boleh? Karena ru'yatullah mu'allaqatun bi syai'in jaiz. Aywa. فكأنه قال حكمنا بجواز الرؤية عقلا لأن الله تعالى علقها بأمر جائز عقلا وهو استقرار الجبل حين سأله. Kenapa? موسى. Karena ketika Nabi Musa itu meminta untuk melihat Allah, apa kata Nabi Musa? Rabbi arini andur ilaika qalalan taroni walakin undur ilal jabal. Kalau jabal ini istaqarra makanahu, apakah mungkin jabal itu diam? Mungkin. Maknanya al-mu'allaq alal jaiz fahuwa jaiz. Karena istiqrarul jabal amrul mungkin, fasy' al-mu'allaq ila amrun mungkin fahuwa mungkin. Dari sini ahli sunnah mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu perkara yang mungkin. Adapun Mu'tazilah mengatakan oh tidak, ru'yatullah mu'allaqun bi amrin mustahil. Apa itu? Istiqrarul jabal hina taharrukihi. Nah, itu ada yang namanya apa? Tanakut. Tanakut bagaimana istiqrar halat taharruk. Nah, diam ketika bergerak dan diam itu apa namanya? Tanakut. Karena itu ru'yatullah itu apa? Mustahil. Ayo, jelas. والاستدلال بالآية من وجهين. الأول ما أشار إليه المصنف وحاصله كاس اقتراني أشار إلى صغراه وحذف كبراه للعلم بهما كالنتيجة. وتكريره أن تقول رؤية الباري علقت على أمر ممكن وكل ما علق على الممكن لا يكون إلا ممكنا. Yani ru'yatul bari uliqat ala amrin mumkin wa huwa istiqrarul jabal, dan setiap perkara yang digantungkan dengan perkara yang mungkin dia juga adalah perkara yang mungkin. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu mesti mungkin. Adapun Mu'tazilah yamna usugro, yakni ru'yatul bari uliqa bi amrin mungkin. Hadza Mu'tazilah tidak terima. Terus apa? Ru'yatul bari mu'allaqatun bi amrin mustahil. Ayo. Wa mana'atil mu'tazilatus sughra qailin innal murad fa inna istaqarra makanahu hala taharrukihi. yakni Mu'tazilah mengatakan fa in istaqarra makanahu ai hina taharrukihi, yakni di dalam ayat ini ada yang mahdzuf. Lah masalahnya satu, mahdhufnya itu menyesuaikan permintaan anta. Ya nih, kalau memang mahdhuf ya mungkin sesuai dengan siyak. Tidak ada siyak ya dulu ale. Tapi anta mentakdirkan sesuatu yang mahdhuf agar sesuai dengan kaidah anta itu tak oke. Sukses Said itu mengajarkan kepada kita uslub mutakalimin tuh kita mengambil makna daripada ayat. Bukan ada makna di dalam kita, kemudian kita upload ke ayat. Sekarang itu yang dilakukan oleh Mu'tazilah semacam itu. Tidak ada kata-kata hina taharrukihi itu, tidak ada. Cuma di dalam diri Anda ada, Anda upload ke ayat. Untuk sesuai dengan akidah Anda. Wa huwa mustahil. Faru'yah mu'allaqatun ala amrin mustahil fatakunu
mustahilah. Katanya Imam Bajuri apa? Wa huwa takawulun. Apa itu takawulun? Takawulun nisbatul kadhib ila syakhsin. Jadi orang-orang Muslim sering cakap, anta tu'awwiluni malam a'ul. Dulu ketika saya berdebat dengan satu guru, ana ulzimuhu lawazim, ya nih. Dosennya cakap, Zainal Abidin, la tuqawwiluni. Orang Muslim, Kutur Azhar, ya nih. Orang Qaf kan dirubah Hamzah kan. Anta tu'awwiluni malam a'ul. Anta tu'awwiluni malam. Betul. Sedikit lagi, sahih. Saya yang salah. Saya cakap. Ana, apa namanya? Uqawwiluhu malam akul, yani anna nasabtu ilaihi aqwalan huwa lam yakul bihi, dan cekal di dalam Facebook banyak sekali itu, mungkin hanya buat sikit saja, ada kafir, ada cakap semacam ini, ada Allah ya akhi, anta tuqawwiluhu malam yakul, anta tuqawwiluhu malam yaf'al, dia cakap semacam ini, tak anta tulzimuhu lawazim ba'idah, apa namanya, ba'idah jiddan. Karena lazimul madhab laisa bimadhab, apalagi kalau dia sudah menafikannya, yakni Mu'tazilah menisbatkan kepada ayat yang ayat itu tidak cakap. Kalau ada dalilnya tidak ada masalah. Ini tidak ada dalilnya. Apa katanya Imam Bajuri? Wa huwa taqawwulun la dalila alaihi wala da'i, tidak perlu, tidak ada motif yang membenarkannya. Waladai yad'u ilaihi, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak perlu. Takawul ini tidak perlu. Mu'tazilah perlu. Kenapa? Karena mesti sesuai dengan madhab saya. Ayo. Kaqaulihim inna lan fi qaulihi ta'ala lan tarani litabid. Seperti perkataan Mu'tazilah lan tarani litabid. Kenapa litabid? Karena untuk menyesuaikan madhab mereka, karena mazhab mereka Allah tidak bisa untuk dilihat selamanya. Karena itu lan di sini bukan la, tapi apa? Lan. Inilah sejarah lan Zamakhsyariyah ya ini. Saya dulu di Malang. Lan nafiyatun litabid. Oh, ada lan Zamakhsyariyah. Oh, setelah saya belajar ilmu kalam, ada kalamun batil ya kan. Ini kalamun batil, ini tidak ada. Lan laisa nafiyatun lan laisat nafiyatan litabid. Lan sama dengan la. Dalalah alat ta'bid itu diambil daripada akidah Mu'tazilah. Karena itu untuk apa ya? Untuk bully dan mengejek Zamakhsyari, dibilang ini lan Zamakhsyariyah. Bukan maknanya lan ditemukan oleh Imam Zamakhsyari. Ini untuk menyindir saja. Anta memasukkan khilaf kalamiyah ke dalam masail apa? Nahwiyah. Tidak ada dalil lan itu menunjukkan ta'bid. Cuma gara-gara akidah anta itu ru'yatullah itu mustahilah abadan, anta memasukkan khilaf itu ke dalam ayat. Akhirnya lantaroni ay abadan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya anda tidak akan bisa untuk melihatku. Lah, kata-kata takbid daripada lan itu diambil dari mana? Lah kitab wala sunnah natok. Cuma karena anda mempunyai akidah itu, anda jadikan layak dulu alat takbid, wahada taqawulun. Karena itu disindir, namanya menjadi lan Zamakhsyariyah. Dulu itu terkejut, oh lan Zamakhsyariyah. Setelah saya belajar, itu tipu saya. Saya cakap itu tipu saya, itu tidak ada. Lan maknanya sama dengan la, tidak berbeda sama sekali. Jadi maknanya tidak menunjukkan takbid, ya ada beda, tapi tidak menunjukkan apa namanya takbid. Lan yang menunjukkan takbid itu lan Zamakhsyariyah atau lan Mu'taziliyah. Iya, itu lan Mu'taziliyah, bukan lan Nahwiyah. Kenapa? Karena ini lan yang apa namanya? Yang terefek dengan khilaf masail kalamiyah. Ayo. Wathani sakata anhu musannif wa hasiluhu qiyasun. Dan dalil yang kedua di dalam ayat ini ada dua dalil. Dalil yang pertama adalah bahwasanya ru'yatullah mu'allaqatun alal jaiz wa kullu ma uliqat al jaiz fa huwa jaiz. Dalil yang kedua apa? Bahwasanya takriruhu, ada dalil yang kedua qiyasun istisnai. Kalau saumpamanya ru'yatullah itu mustahil, Nabi Musa tidak akan minta, karena meminta yang mustahil haram ya Syekh. Haram. Meminta, ya Allah, saya nak kaya tanpa bekerja, haram. Ya Allah, saya nak menjadi nabi, haram.
Ya Allah, saya nak masuk surga tanpa sholat, haram. Kenapa? Perkara-perkara yang mustahil. Jangan perkara yang mustahil akli. Yang mustahil syar'i saja. Haram. Apalagi mustahil adi, apalagi mustahil akli. Tidak mungkin Nabi itu tidak tahu mustahil akli, kemudian meminta Allah melakukan mustahil akli. Karena inilah tata alaq bihi kudratullah. Kudratullah tidak tata alaq bi mustahil akli. Nabi Musa minta mustahil akli. Nabi Musa tak tahu gak pasal ini? Ya Syekh, ini badihiyat. Nabi Musa tak tahu gak ketika Nabi Musa itu meminta, dan min ada biddu'a wa talab kaunuhu mungkinan adian wa mungkinan syar'an. Aywa. وتقريره هكذا لو كانت الرؤية ممتنعة في الدنيا ما سألها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. Kalau seumpamanya ru'yah itu mungkin di dunia, kalau seumpamanya ru'yah itu mustahil di dunia, tidak mungkin Nabi Musa itu apa? Meminta, aywa. لأنه نبي يعلم ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيء من أحكام الألوهية. Tidak mungkin Nabi Musa itu tidak tahu tentang hukum-hukum uluhiyah. Ini Nabi loh ini. Ini bukan orang Tulungagung atau orang Sukabumi atau orang Gomba, apalagi orang mana itu? Batuke. Apalagi orang Batuke. Ini Nabi. Tidak mungkin nabi-nabi itu jahil tentang ahkam uluhiyah, apalagi perkara ini. Imtina ru'yatillah menurut Mu'tazilah syai'un dhahir. Yakni Mu'tazilah Nabi Musa tak tahu dhahir ahkamillah, yakni syani ada nabi ulul azmi pula. Ada yang mengatakan yang paling afdol setelah Nabi Muhammad itu Nabi Musa alaihi salam. Yakni orang nomor 2 paling afdol di dunia ini, layak deh pasal syai'un dhahir, yakni syai'un ibadah. Wah, dan guru-guru anta tahu yakni Syuyukhul Mu'tazilah tahu, Nabi Musa tak tahu. Pada. Ayo. لكنه سألها موسى عليه الصلاة والسلام فدل على أنها جائزة. Fadalla ala annaha jaizah. Suf, tengok bagaimana Imam Ghazali rot ini. Ayo, baca. Di dalam rotnya Imam Ghazali dalam Iqtisadul I'tiqad. Sudah saya itu. Sudah saya siapkan Ustaz Fauzul. ومن أقوى ما يدل عليه قول موسى عليه السلام أرني أنظر إليك. Dan di antara yang paling kuat menunjukkan tentang ru'yatullah, perkataan Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'an, Rabbi arini andur ilaik. Aywa. فإنه يستحيل أن يخفى على نبي من أنبياء الله تعالى انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله سبحانه شفاهًا. Tidak mungkin seorang nabi yang sampai derajat diajak borak sama Allah face to face, ayo. Face to face maknanya langsung ya, tidak melewati malaikat Jibril. Nanti saya cakap ini Habib face to face kalau mempunyai wajah tak semacam itu. Saya cakap zaman azali pun Habib ini tanakut Habib, tidak mungkin zaman itu azali, la haula wala quwata illa billah. Karena zaman itu perkara yang hadis, zaman itu perkara yang iktibari. Dia muqaranah daripada hadis ke perkara yang hadis. Saya tak cakap pasal ini, yakni kadangkala perkara-perkara ini sudah ma'ruf di dalam di dalam takhotub. Kalau anta nak detailkan pasal itu, lan tatakalam. Karena itu perlu yang adanya tasamuh ayuhan nas, yakni tawassuk, tasamuh, majas biasa. Yang penting maknanya itu benar. Kalau ada sikit-sikit tasamuh ya, tutup mata sikit lah, tutup telinga sikit lah. Jangan semua saya punya kalam daripada E sampai Z itu anta nak cari salahnya. Saya cakap zaman azali pun dipermasalahkan. Nanti face to face juga dipermasalahkan. La haula wala quwwata. Ayo. فَيَجْهَلَ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ تَعَالَى مَا عَرَفَهُ الْمُعْتَزِلَةِ. Makna Nabi Musa tidak tahu tentang sifat zat dan Mu'tazilah tahu. Syekh gharib ada. Ayo. Sejak bila Mu'tazilah itu ada? Ayo. Hadza ma'lumun 'ala ad-darurah butlanuhu. Wa hadza ma'lumun 'ala ad-darurah butlanuhu. Tidak mungkin Mu'tazilah lebih pandai daripada Nabi Musa. Ayo. Fa innal jahla biqaunihi mumtani' ar-ru'yati 'inda al-khasmi yujibu at-takfir aw at-tadlil. Karena qaul yang kalau seumpamanya ada orang mengatakan, kalau ada orang tidak tahu atau menentang
Allah itu tidak bisa untuk dilihat, tidak setuju itu, ya imma kafir, ya imma dolal. Menurut siapa namanya? Mu'tazilah. Maknanya Nabi Musa ya imma kafir, ya imma dolal. Alaysa hadza kalaman syani'an? Syani' hadza ya Syekh. Ayo. wa huwa jahlun bisifati dzati. Bahwa apa? Jahlun bisifati dzati. Karena yakni Anda tidak tahu tentang ru'yatullah, itu jahlun bisifati dzati. Maknanya Nabi Musa jahila sifat dzatil ilahiyah. Wa huwa nabi. Antas tidak langsung anta ini mengejek Allah tuh. Maknanya Allah itu tak pandai pilih tak pandai pilih orang. Allah pilih orang-orang yang tak kompeten di dalam apa namanya risalah. Anta yang tak kompeten di dalam memahami kalamur risalah, bukan Allah yang tak kompeten. Ayo. لأن استحالته عندهم لذاته ولأنه ليس بجهة فكيف لم يعرف موسى عليه السلام أنه ليس بجهة. Bagaimana Nabi Musa kok tidak tahu ru'yah itu yastalzimul jihah? Ayo. أو كيف عرف أنه ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما Atau Nabi Musa tahu Allah tidak di jihah, tapi yang tidak di jihah tidak bisa untuk dilihat, Nabi Musa juga tidak tahu. Kif itu ya nih. Ayo. فليت شعري ماذا يدمر الخصم ويقدره من ذهول موسى عليه السلام. Apa ya nih katanya Imam Ghazali, saya pun pelik katanya. Apa yang ada di otaknya Mu'tazilah ketika mengatakan Nabi Musa itu tidak tahu tentang ru'yatullah? Apakah Nabi Musa merasa Allah itu Nabi Musa mengira Allah itu fi jisim, fi hayyis, macam Wahabi? Kemudian karena Nabi Musa meyakini Allah itu jisim, kemudian meminta untuk melihat Allah, hadza kalam syani'. Padahal kebatilan qaulullah fil jisim itu apa? Badihi. Dan bagi mereka yang mengatakan Allah itu jismun, kafir. Ayo. يقدره معتقدا أنه جسم في جهة ذو لون واتهام الأنبياء بذلك كفر صريح. Ayo, wattihamul anbiya bidzalika kufrun sore. Yani Anda itu menuduh Nabi itu macam Wahabi. Problem itu ya. Nabi itu macam Wahabi yang mengatakan Allah itu punya jisim, punya apa namanya? Punya arah, punya laun. Hadza kufrun sharih. Katanya Imam Ghazali. Ayo. فإنه تكفير للنبي. فإنه تكفير للنبي. Ayo. فإن القائل بأن الله سبحانه جسم وعبد الوثن والشمس واحد. Ya, ini orang yang mengatakan Allah itu jisim, ini pendapatnya Imam Ghazali ya. Yang mengatakan Allah itu jisim itu sama saja seperti dia itu menyembah berhala dan menyembah apa namanya? Bulan dan matahari, pendapatnya Imam Ghazali. Hadza laysa mu'tamad ahli sunnah. Ayo. أو يقول علم استحالة قوم Atau بجهة. Mu'tazilah mengatakan, Nabi Musa itu tahu Allah itu tidak mempunyai arah, tidak mempunyai hayis, tapi Allah, walaupun semacam itu, Nabi Musa tidak tahu kalau Allah tidak bisa untuk dilihat. Ayo. ولكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى وهو تجهيل للنبي. Yang pertama imma takfir, yang kedua apa? Tajhil. Anda menisbatkan jahal kepada Nabi Musa, takfir tidak, tapi tajhil. Ayo. لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات لا من النظريات. Karena Mu'tazilah mengatakan Allah apa namanya? Sesuatu yang tidak dijihah, tidak bisa dilihat, jali, bukan apa namanya perkara yang nadhari. Maknanya Anda mengatakan Nabi Musa layak lamul jaliyat, layak lamul badihiyat. Makul lah. Nabi tidak tahu badihi. Anta tak paham Nabi kot. Nabi itu adalah orang nomor satu pada zamannya, paling pandai, paling handsome, paling semua. Yani orang paling pandai, layak lamul badihiyat. Sedangkan badihiyat itu nafsul pandai. Tanakut sahada. Ayo. فأنت الآن أيها المسترشد مخير بين أن تميل إلى تجهيل النبي أو إلى تجهيل المعتزلي. Fakta li nafsika ma huwa alyaku bika wassalam. Wassalam, katanya ya Ghazali. Maka Anda sekarang silahkan pilih. Anda nak membodohkan Nabi atau nak membodohkan Mu'tazilah. Mana yang lebih sesuai untuk Anda? Wassalam. Titik. Katanya Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Ayo. Jayyid jiddan. Hadza walil mukhtari dunya sabatat, yakni dan ini yakni ru'yatullah itu di dunia bagi Allah,
ru'yatullah itu di dunia bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sahabat. Yakni ada khilaf antara Sayyidah Aisyah dan khilaf antara Ibn Abbas. Sayyidah Aisyah menafikan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nikmat ru'yah ketika di malam Isra dan Mi'raj. Ibn Abbas mengatakan, oh tidak, Rasulullah SAW ya rabbahu yaum ketika malam Isra dan Mi'raj. Pas khilaf dalam Nabi SAW saja ru'yah di dalam yaqodah. Adapun selain Nabi SAW yang mengklaim ru'yatullah yaqodatan fi dunya dhalun. Apa katanya di sini? Waqtalafa fi wuqu'iha lil auliya ala qaulaini lil asy'ari arjahahumal mana fal haqqu annaha lam tathbut fid dunya illa lahu sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, yakni Imam Asy'ari mengatakan apakah bisa aulia ru'yatullah alal mu'tamad mana? Warajih tidak mungkin terjadi di dunia kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'aha ghairuhu fid dunya yaqadatan fa huwa dhalun bi itbaqil masyayikh hatta dhahaba ba'dhum ila takfirih. Barang siapa yang mengaku, ini bukan masalah reinkarnasi ya. Masalah ru'yatullah. Barang siapa mengaku ru'yatullah, pernah ru'yatullah di dunia, ya qadatan, sesat. Sebagian ulama mengkafirkannya dalam keadaan ya qadah, bangun. Berbeda dalam keadaan apa? Tidur. Wa qala al-ulama Punawi fa in sahha an hati minal mu'tabarin wuqu'u dzalika wa amkana ta'wiluhu. Dia bilang, menurut Kunawi, kalau ada aulia yang mengatakan pernah ru'yatullah fi dunya yaqadatan dan bisa untuk ditakwil, kemudian apa? Bagaimana takwilnya? Wadzalika, sila. Wadzalika anna ghalabatil ahwal taj'alul ghaiba kasyahid. Ghalabatil ahwal, yakni sudah terlampau rindu. Ghalabatil ahwal. Ayo. Ghalabatil ahwal itu menjadikan ghaib ditakwil semacam itu. Menjadikan yang tidak tampak macam tampak. Hatta idza kathura istighalu sir bi syai'in sara ka'annahu hadirun baina. Ya, jadi kalau hati itu terlampau banyak ingat sesuatu, yang diingat itu macam tampak di depannya. Biasa tengok-tengok nak main game, ingin main game sampai dia itu macam tengok game di depannya, rindu istri sampai macam tengok istri di depannya. Biasa semacam itu. Dia rindu Allah, macam tengok Allah di depannya. Itu namanya ghalabatil ahwal. Makna ghalabatil ahwal itu adalah ahwal feel-nya dia itu tidak bisa dia kontrol. Akhirnya tidak bisa untuk filter mana sesuatu yang hati, mana yang hakiki. Dia tidak bisa untuk membedakan antara kedua ini. Dikira yang dia rasakan macam dia lihat. Pasulakan wala kalau ada ismu ghalabatul ahwal, dia tidak bisa kontrol itu. Dan ini bukan makom yang tinggi bagi aulia ya. Makom yang tinggi bagi aulia itu jam'un wa farqun. Dia bisa membedakan mana hati, mana hakiki. Mana muamalah dengan Allah, mana muamalah dengan khalaq. Ayo. Wa ala hadha yuhmalu ma waqa'a fi kalam Ibn al-Farid. Wahada kulluhu fi ru'yatihi ta'ala. Dan ini kalau ada kalam Ibnul Farid, seorang Syekh Heboh suka sama Ibnul Farid ini. Dia macam Ibnul Arabi, macam Wahdatul Wujud, yakni mentakwilkan kalam-kalam semacam itu. Kalau bisa ditakwil, ayo. Dan ini kulluhu fi ru'yatihi ta'ala yaqadatan. Amma ru'yatuhu ta'ala manaman fanukila anil qadiyat annahu la niza'a fi wuqu'iha wa sihhatiha. Adapun bermimpi Allah, qadiyat mengatakan tidak ada khilaf di dalam boleh dan wukuknya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bihi ta'ala kal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Karena setan tidak bisa meniru Allah seperti tidak bisa meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, oh tidak, setan bisa untuk meniru Allah. Karena apapun yang ditiru setan pasti itu bukan Allah, karena Allah tidak mempunyai bentuk, tapi Rasul kan punya bentuk. Karena itu setan tidak bisa untuk meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal farq anna nabi basyarun fayalzamu minat tamatsul bihi al-lubus. Yakni kalau setan meniru nabi nanti tidak bisa ketahuan, tidak bisa tahu ini nabi benar atau apalagi di mimpi, karena nabi itu adalah manusia dan orang tidak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mutamathil dengan apa? Wa ma khatara bi balik fahuwa halik. Apapun yang setan serupakan itu bukan Allah, karena itu adalah makhluk dan Allah itu apa? Khaliq. Wallahu a'lam. Jayyid, yukafi ya dah. Yukafi. Kalau dengan ini selesai sudah pasal ru'yatullah, dan saya sedikit memanjangkan karena masalah ru'yatullah itu apa namanya? Penting sekali, dan dengan ini selesai sudah bab pertama daripada apa namanya? Ilmu kalam, bahwa tentang apa? Uluhiyah. Sekarang kita akan masuk bab yang kedua daripada ilmu kalam, masalah apa? Nubuat. Masalah nubuat. Tak sesusah apa namanya? Sesusah tentang uluhiyah, wasanusrik qalilan dalam masalah masalah nubuat. Kita jumpa lagi hari Sabtu malam Ahad. Wabillahi taufiq wal insyaallah ya nih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.